Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kekuatan dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, yang terhormat, Ibu Dr. Hernida Haji Kone, Sarjana Sosial Magister Manajemen selaku dosen pengampu mata kuliah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kristiani Stambuk, 24, Safur Apar, Baden Sidia 2. Mahasiswi Universitas Abdul Aziz Lama Jido. Baiklah, saya akan memaparkan materi perencanaan manajemen sekolah. Wan. Adapun pengertian perencanaan manajemen sekolah adalah proses sistematis untuk menetapkan tujuan sekolah dan menyusun langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, proses ini mencangkup identifikasi kebutuhan, pengorganisasian sumber daya, penetapan prioritas, dan evaluasi hasil untuk meningkatkan efektivitas dan mutu pendidikan di sekolah. Dan untuk tahap perencanaannya, yang pertama, menentukan arah pengembangan sekolah. Yang kedua, menyediakan pedoman bagi guru dan staf. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dan yang keempat, mengantisipasi tantangan dan peluang. Dan untuk komponen analisis kebutuhan perencanaan manajemen sekolah, yang pertama, identifikasi masalah dan tantangan. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, penilaian sumber daya. Yang keempat, penentuan prioritas sekolah. Dan yang kelima, penyusunan rekomendasi strategis. Adapun perumusan tujuan dari perencanaan manajemen sekolah, yang pertama, menetapkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang kedua, merumuskan sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan yang ketiga, mengacu pada kebijakan pendidikan nasional. Adapun strategi dan program, yang pertama di sini menyusun strategi pencapaian tujuan. Yang kedua, membuat program kerja sekolah. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya atau SDM, dana, dan sarana. Adapun implementasi dari perencanaan manajemen sekolah ini, yang pertama, melaksanakan program sesuai rencana. Yang kedua, melibatkan kepala sekolah, guru, siswa, dan komite sekolah. Dan yang ketiga, mengatur jadwal dan pembagian tugas. Selanjutnya, evaluasi. Dan untuk evaluasi di sini, yang pertama, menilai keberhasilan program. Yang kedua, mengukur ketercapaian tujuan. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Dalam perencanaan manajemen sekolah, tentunya ada faktor pendukung dan juga faktor penghambatnya. Dan untuk faktor pendukung, yang pertama di sini, kepemimpinannya yang kuat. Yang kedua, kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Ketiga, keterlibatan stakeholder. Yang keempat, ketersediaan sumber daya. Yang kelima, data dan informasi yang akurat. Dan yang keenam, budaya sekolah yang positif. Dan untuk faktor penghambatnya, yang pertama, kurangnya kepemimpinan efektif. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Yang ketiga, minimnya partisipasi stakeholder. Yang keempat, kurangnya kompetensi guru atau staf. Kelima, data tidak akurat atau tidak tersedia. Yang keenam, resistensi terhadap perubahan. Untuk kesimpulan dari semuanya, yang pertama yaitu perencanaan manajemen sekolah menjadi kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang kedua,
perlu kerjasama semua pihak untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan berkualitas. Jadi itulah pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih.